Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansa di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau naik sekitar 1,2%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.300-an, Ethereum 1.593, BNB 296, XRP 0,33, Cardano 0,46, Solana 36, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah BNB dengan kenaikan 3,42% ke 296 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk hari ini sebenarnya tidak ada ya berita dan data yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Cuman ada satu saja event yang pengen saya kasih tahu ke kalian. Mungkin kalian yang kemarin tidak sempat untuk ikutan event di BingX, kali ini lagi-lagi akan ada event untuk kalian, tapi dari exchange Fairdesk, di mana setiap kali kalian mempunyai volume trading 8.000 dolar, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan spin di sini. Hadiahnya mulai dari 0,5 USDT sampai 200 USDT. Dan kalau misalnya kalian mendapatkan volume trading 8.000, kalian dapat satu kali free spin, berlaku kelipatan guys. Jadi kalau misalnya kalian memang volume tradingnya cukup tinggi, maka kalian berkesempatan memenangkan banyak sekali hadiah di sini. Selain itu, kalau misalnya kalian mendaftar di Fairdesk dengan menggunakan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, maka kalian juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silahkan kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Fairdesk, dan kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi ini fiturnya tidak lama lagi. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja daftar dan mencoba trading di Fairdesk. Setelah itu kalian bisa mendapatkan free USDT tadi. Oke? So, itu aja untuk hari ini guys. Dan sekarang kita masuk langsung ke chart aja, karena ada beberapa chart yang pengen saya update ke kalian hari ini. Pertama dari US Dollar Index dulu ya guys. Kita bakalan cek dari time frame yang besar. Di weekly chart tentunya yang bisa kita lihat sekarang adalah closing weekly candle kemarin itu dalam keadaan yang sangat meyakinkan untuk para buyers gitu ya. Artinya kita melihat buying pressure itu sangat kuat guys. Terakhir kali kita mendapatkan candle sepanjang ini, oke, itu adalah di sini. Setelah kita mendapatkan koreksi, kemudian kita mendapatkan bounce lagi yang cukup deras, dan sepertinya hal yang serupa bakalan terjadi di sini. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat, atau saya pribadi melihatnya, kemungkinan besar yang terjadi berikutnya adalah US dollar akan kembali at least nge-retest area high di sini, atau mungkin sedikit bakalan break di atas area tersebut, dan dari sana kita kemungkinan bakalan kembali mendapatkan rejection, mungkin menuju ke Fibo 0,382. Anggap saja kalau kita menyentuh targetnya di sekitaran sini, maka kurang lebih kita bakalan nyampe-nya di sekitaran 102 guys. Oke, jadi ini adalah outlook yang udah saya sampaikan juga dari video berminggu-minggu yang lalu kalau misalnya kalian sempat nonton, dan sampai sekarang belum berubah guys. Titik invalidasinya gimana? Titik invalidasinya adalah kalau misalnya kita mampu break di atas trendline di sini dengan manner yang meyakinkan, kemudian consolidate di atas area ini, maka sepertinya senario bahwa kita akan mendapatkan kembali rejection dari major trendline di sini itu ke invalidasi. Ini major trendline-nya dari mana? Kalian bisa cek ini di weekly time frame. Dan sebelumnya hal serupa juga pernah terjadi di sini, guys. Kita mendapatkan beberapa rejection dari sebuah trendline yang tercipta di sini. Sebelumnya merupakan area major support kalau kalian perhatikan di sini. Kemudian di flip menjadi resistance, kemudian resistance, 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 dan akhirnya kita mendapatkan rejection. Nah, kali ini juga sama, guys. Sebelumnya ini merupakan area support, kita flip menjadi resistance, 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 dan kemungkinan besar kita juga akan provide some resistance di sini. Oke, kalaupun kita bakalan breakthrough ke atas, saya merasa gitu ya, koreksi yang terjadi di sini itu belum cukup guys. At least kita akan mendapatkan ke Fibo 0,382, baru kalau misalnya kita memang pengen breakout ke atas, baru dari sana kita bakalan melakukan hal tersebut. Itu adalah opini saya pribadi ya guys, tentunya tidak pasti benar, tapi itu adalah yang saya lihat sekarang bisa terjadi. Oke, dengan adanya hal itu tentunya kalau misalnya kita melihat US dollar terus mendapatkan penguatan selama beberapa hari ke depan, maka dunia kripto dan juga saham pastinya akan kembali terpressure gitu guys. Cuman yang perlu menjadi catatan adalah kalau misalnya kita lihat dari segi 4 hour chart,
maka kita bisa melihat dari segi indikator RSI kita itu udah sangat overbought guys. Oke. Jadi akan sangat make sense kalau misalnya kita mendapatkan semacam pullback dulu atau retracement ke mungkin sekitaran area support di 107 di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan hal ini, maka kita mungkin sedikit banyak bisa melihat Bitcoin bounce lebih tinggi ya dari yang kita targetkan kemarin, dan stock market juga mungkin bisa sedikit rebound lagi atau mungkin at least sideways lah gitu. Karena stock market sendiri juga udah sedikit overextend menurut saya. Walaupun mereka udah start koreksi, kalau misalnya kita lihat di S&P 500, walaupun kita udah start koreksi, tapi koreksinya itu nggak seberapa gitu guys. Kalau kita cek dari Fibo retracement, oke, maka kita bisa at least nyampe ke sekitaran area berapa? 4070 sebagai area Fibo 0,382-nya. Oke, jadi kita masih mendapatkan koreksi, tapi ini koreksinya belum ada apa-apanya gitu guys. Oke, atau senario berikutnya bisa jadi kita akan kembali mendapatkan bounce dan membuat double top gitu ya. Baru dari sana kita mungkin akan start untuk membuat koreksi yang lebih dalam. Jadi ini adalah juga senario yang bisa jadi mempunyai probabilitas untuk terjadi. Jadi ini nanti juga tergantung dari pergerakan di XY. Walaupun kita udah melihat di XY tadi sedikit banyak overextend ya guys, tapi itu kita tidak bisa ubah faktanya bahwa kita masih melihat buying pressure yang sangat kuat gitu ya. Walaupun kita overextend, tapi yang saya bisa lihat berikutnya, kalaupun kita mendapatkan penurunan itu hanya sekedar pullback gitu ya, hanya sekedar koreksi untuk kemudian kita akan kembali move lagi higher. Oke, jadi ini juga bisa memicu double top terjadi di S&P 500 tadi, dan ini juga bisa menjadi sedikit banyak bahan bakar gitu ya. Kalau misalnya Bitcoin pengen mendapatkan mungkin pullback yang lebih tinggi, itu bisa terjadi kalau US dollar kembali melemah dan pullback di sini. Oke, jadi itu adalah dari segi US dollar index. Nah, sekarang kita cek ke chartnya Bitcoin. Saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu ya guys. Nah, di weekly chart kalau misalnya diperhatikan, tentunya kita udah closing weekly candle dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan guys, dimana kita mendapati ada bearish engulfing candle. Sekali lagi, ketika cycle sebelumnya terjadi, ketika di bear market, kita selalu mendapatkan beberapa relief rally gitu ya, relief rally, dan setiap kali relief rally tersebut selesai, itu selalu diawali oleh sebuah bearish engulfing. Kita udah tahu fakta itu, dan kali ini kita kembali mendapatkan bearish engulfing. Jadi saya harus mengatakan bahwa untuk sekarang probability-nya adalah lebih tinggi bahwa kita akan kembali nge-retest ke area yang lebih rendah, minimal ke sekitaran area 19.000. Dan itu bisa terjadi kalau misalnya kita kembali melihat candle weekly kali ini mungkin akan break di bawah area low candle sebelumnya. Kalau kita break di bawah area ini, saya rasa chance-nya cukup besar kita akan langsung menuju ke area 19.000 minimal. Oke, kalau selling pressure-nya lebih kuat dari kemarin, maka kita bisa langsung menembus ke bawah. Tapi pada intinya adalah untuk outlook beberapa minggu ke depan, sebelum saya melihat ada bukti yang berbeda, makanya saya cenderung sedikit banyak harus lebih ke arah bearish gitu ya untuk beberapa minggu ke depan. Nah, itu adalah time frame yang besar. Kalau kita cek di time frame mungkin 1 hour gitu ya, 1 hour chart mungkin time frame yang kecil. Di chart yang mana nih guys? Kita pakai chart yang ini aja kali ya. Nah, ini juga yang kemarin kita bahas. Oke, di video kemarin saya sudah sampaikan guys, saya sedikit banyak mencari peluang untuk scalping long ya, ketika kita mendapatkan breakout dari neckline di sini. Oke, targetnya di mana? Targetnya adalah di sekitaran 21.700-an. Oke, kalau misalnya kalian yang ada mengikutin, ya harusnya sedikit banyak ada cuan lah gitu ya. Karena targetnya memang scalping doang ke 21.700. Dan masuknya mungkin kalian bisa masuknya di sekitaran sini, bisa masuknya di sekitaran sini. Dan itu rata-rata harusnya mendapatkan cuan gitu ya. Dan sekarang kita kembali melakukan retest ke area neckline-nya guys. Pertanyaan selanjutnya tentunya adalah, apakah kita akan mampu maintain di atas area ini dan kemudian mendapatkan kembali rally ke atas? Kalau kita melihat dia mampu breakout dari area di sini, saya rasa itu adalah pertanda yang sangat baik. Saya pengen kemudian melihat dia konsolidasi di sekitaran sini. Kalau misalnya ternyata kita membuat bullish continuation pattern di sekitaran sini, ini adalah kembali chance bagi saya untuk kembali start masuk ke market untuk long gitu ya. Karena kalau misalnya kita mendapatkan hal tersebut terjadi, maka kemungkinan koreksi yang akan kita lihat kali ini atau pullback yang akan terjadi di sini itu sedikit lebih tinggi daripada yang saya ekspektasikan gitu ya. Kalau misalnya kita cek Fibo retracement di sini, maka kita bisa melihat mungkin dia retest ke 0,382 di 22.400 atau bahkan bisa sampai golden pocketnya di sekitaran 23.500-an. Oke, jadi ini adalah kedua area yang saya pantau.
Dan tentunya akan nyampe yang ke arah mana, itu harus kita lihat dari segi price action-nya. Cuma yang pada intinya yang bisa kita lihat adalah tentunya di 4-hour chart, overall kita masih dalam keadaan bearish gitu ya. Kita melihat selling pressure di sini sangat kuat. Kenaikan yang terjadi di sini itu semuanya menurut saya hanya akan sekedar koreksi saja. Oke, sebelum kalau misalnya kita dibuktikan berbeda, misalnya tiba-tiba kita dikasih lagi semacam V-shape recovery seperti ini, maka tentunya skenario yang kita expect terjadi itu terinvalidasi. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya hanya expect bahwa kenaikan yang terjadi semua ini hanya untuk koreksi, dan kemudian kita akan kembali mendapatkan down movement ke bawah. Mungkin kalau misalnya kita mampu break di bawah trendan di sini, kita akan menuju ke sekitaran area 19.000, seperti yang tadi udah kita cek di daily chart. Jadi untuk sementara gimana? Untuk sementara saya udah keluar gitu ya dari scalping longnya saya udah keluar guys, udah keluar dari sini. Oke, jadi habis ini saya nggak ngapa-ngapain dulu. Saya bakal nunggu lagi apa yang pengen market lakukan berikutnya gitu ya. Tapi kalau kalian tanya saya feelingnya kemana gitu kok? Kalau menurut saya pribadi gitu ya, melihat price action yang terjadi di sini, maka yang bisa saya lihat terjadi adalah berikutnya kita akan kembali at least nge-retest area high di sini guys. Oke, ini yang bisa saya lihat sekarang. Yang berikutnya itu agak sulit untuk saya tebak, gitu ya. Kita harus lihat apakah kita akan kembali ke reject dari sini ataukah kita mampu breakthrough. Kalau kita mampu break di atas kemudian consolidate, ini adalah pertanda yang baik untuk para bulls dan itu kemungkinan kita akan melihat retracement yang lebih tinggi. Oke, tapi kalau ternyata kita kembali mendapatkan rejection dan kemudian breakdown dari area low sebelumnya di sini, ini bisa jadi berarti koreksi yang terjadi di sini semua sudah selesai dan kita udah siap untuk menuju ke lower low baru. Gitu ya, jadi itu adalah sedikit banyak untuk short term yang bisa saya lihat. Minimal kita bakalan at least nge-retest lagi ke sekitaran area di sini guys. Oke, baru dari sana kita harus lihat lagi apakah ada tanda-tanda gitu ya bahwa para bulls itu udah sedikit lebih dominan dari para bears, atau justru para bears sudah kembali dan mendorong kembali harga drop ke bawah gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan guys untuk hari ini. Mungkin saya nggak bakalan terlalu mantau market gitu ya, karena kita sekarang berada di pertengahan antara area support and resistance, jadi saya nggak mau ngapa-ngapain dulu. Yang penting kemarin sudah dapat cuan sedikit ya untuk scalping long, itu udah cukup bagi saya. Tidak harus setiap hari kita berada di market guys. Kalau misalnya kita belum confidence untuk masuk ke market, ya sudah kita tinggalkan dulu. Cari lagi nanti setup yang lebih baik. Ketika kita udah confidence dengan senario yang kita mau, ya kita baru kembali masuk. Oke, jadi ya udah itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.